Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Di sini saya akan menjelaskan salah satu persoalan fisika dasar 2 yang berkaitan dengan gaya kolom. Nah, di sini terdapat suatu persoalan, yaitu terdapat 3 muatan dalam satu sistem, yaitu Q1 yang nilainya plus 8Q, lalu Q2 yang nilainya plus 1Q, dan Q3 nilainya plus 2Q. Nah, di sini Q1 terletak pada sumber X sama dengan 0, lalu Q2 terletak pada sumber X sama dengan L2, dan Q3 terletak pada sumber X sama dengan L. Nah, di sini nilai L-nya adalah 2 cm. Lalu di sini yang ditanyakan adalah besar gaya kolom yang ada pada muatan kedua diakibatkan oleh muatan 1 dan juga muatan 3. Lalu soal B adalah mencari nilai energi potensial untuk sebuah sistem, dan C adalah mencari nilai R ketika medan listrik ada pada sistem bernilai sama dengan 0 ketika kedua dinyalakan. Nah, di sini untuk menjelaskan soal yang nomor A, pertama kita harus lihat terlebih dahulu bagaimana arah gaya kolom yang ada pada muatan kedua ini. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah bila dua buah muatan yang sifatnya sama, misalkan ada positif, maka gaya kolomnya akan saling tolak menolak. Begitu pula juga dengan negatif dan negatif. Sedangkan bila sifatnya sama, yang positif dan sifatnya berbeda antara positif dan negatif misalnya, maka gaya kolomnya akan saling tarik menarik. Nah, di sini kita lihat juga untuk setiap Q1, Q2, Q3 sifatnya bagaimana, apakah positif atau negatif. Nah, di sini kita lihat bahwa Q1 nilainya adalah minus 8, artinya muatan dari Q1 adalah bermuatan negatif. Sedangkan untuk muatan kedua, karena nilai ada plus 1, maka muatannya adalah positif, dan Q3 muatannya juga positif. Muatan 1 adalah negatif. Nah, di sini sehingga gaya kolom yang diakibatkan antara Q2 ke Q1 akan terjadi gaya kolom yang tarik menarik, sehingga gaya kolom F21 akan berarah ke arah kiri. Sedangkan antara Q2 dan Q3 dikarenakan muatannya sama, yaitu sama-sama positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak, sehingga arahnya akan juga menjadi ke arah kiri. Nah, di sini untuk mencari gaya kolom dari muatan kedua tersebut, kita jumlahkan antara F21 tambahkan dengan F23. Di sini F21 sendiri adalah rumusnya K dikali Q2 kali Q1 per R21 kuadrat, dengan R adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Sedangkan F23 K dikali Q2 Q3 per R23 kuadrat. Juga sama, itu jarak antara Q2 ke Q3. Nah, di sini bisa kita sederhanakan menjadi K dikali dengan Q2 Q1 per R21 kuadrat plus K plus Q2 Q3 per R23 kuadrat. Nah, di sini kita masukkan nilai dari R21 juga R23, di mana untuk R21 atau jarak dari muatan 2 ke muatan 1 adalah L kedua. Sedangkan jarak antara Q2 ke Q3 adalah juga sama L kedua. Kita masukkan ungkapannya K dikalikan dengan Q2 Q1 per L per 2 kuadrat ditambah Q2 Q3 per L per 2 kuadrat. Nah, di sini kita masukkan ungkapan dari konstan K, yaitu 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu kita masukkan juga nilai dari muatan Q1, Q2 dan juga Q3. Di sini ungkapannya menjadi 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q2 nilai 1 Q, lalu Q1 adalah 8Q, jaraknya adalah L kuadrat per 4 ditambahkan dengan 1Q dikalikan dengan Q3 yaitu 2Q per L kuadrat per 4. Sehingga ungkapan menjadi 8Q kuadrat per L kuadrat per 4 ditambah dengan 2Q kuadrat per L kuadrat per 4. Nah, di sini kita masukkan ungkapan dari nilai L, yaitu adalah 2 cm atau 12,2 meter. Maka kita masukkan nilai ke dalam ungkapan berikut menjadi 8Q kuadrat per
2 kali 10 pangkat minus 2 dibandingkan 2 per 4 ditambah 2Q kuadrat per 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat per 4. Nah di sini bila kita hitung nilainya akan menjadi 9 kali 10 pangkat 14 Newton cube Newton. Nah di sini ini adalah nilai besar dari gayanya. Bila kita ingin masukkan nilai vektornya, bisa kita lihat bahwa F21 dan F23 itu arahnya sama-sama ke arah sumbu X negatif, sehingga F2 vektornya menjadi 9 kali 10 pangkat 14 Q minus I Newton, atau minus 9 kali 10 pangkat 4 Q I Newton. Ini adalah nilai gaya Coulomb pada yang ada pada muatan kedua. Nah di sini selanjutnya adalah soal B, yaitu ingin menghitung energi potensial ada pada sistem di ketiga muatan ini. Nah di sini energi potensial sendiri adalah rumusnya K kali Q1 kali Q2 per jaraknya atau R-nya. Nah di sini dikarenakan ada 3 muatan, maka kita harus menghitung nilai muatan yang ada pada muatan Q1 Q2 U1 2, lalu juga ada muatan Q1 Q3 atau U2 3 U1 3 maaf, dan juga energi potensial ada pada Q2 terhadap Q3 atau U2 3, sehingga nilai U sendiri adalah penjumlahan antara U1 2 tambah U1 3 ditambah dengan U2 3. Nah kita masukkan perumusannya. U1 2 adalah K Q1 Q2 per R1 2, lalu U1 3 adalah K Q1 Q3 per R1 3 ditambah dengan K kali Q2 Q3 per R2 3. Nah di sini bisa kita sederhanakan dengan mengeluarkan nilai K-nya menjadi K dikalikan Q1 Q2 per R1 2, lalu ditambah K Q1 Q3 R1 3 ditambah Q2 Q3 R2 3. Nah di sini selanjutnya kita masukkan nilai jarak dari R1 2 R1 3 juga R2 3. Nah di sini jarak dari R1 2 adalah R1 2 cara melihat sebagai muatan 2 adalah L per 2. Lalu jarak antara muatan 1 ke muatan 3 adalah L. Lalu jarak antara muatan 2 ke muatan 3 adalah L per 2. Nah di sini bisa kita hitung, kita dengan menyamakan penyebutnya menjadi L. Nah di sini ungkapannya berubah menjadi lalu kita masukkan nilai dari muatan yang ada antara Q1, Q2, dan Q3, dan juga masukkan nilai K, yaitu K 9 nilainya menjadi lalu kita bisa nilai L adalah 2 cm atau 2 kali 10 minus 2 meter. Lalu bila kita kalikan, kita hitung semua angka yang ada pada formula berikut, maka nilainya menjadi minus 1,26 kali 10 pangkat 13 Q kuadrat Joule. Ini adalah energi potensial ada pada sistem ini. Nah lalu untuk soal yang ketiga, yaitu nilai R ketika nilai listrik sama dengan 0, dengan catatan nilai Q2 dihilangkan. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu.
Di sini nilai sistemnya akan berubah dikarenakan nilai Q2-nya dihilangkan, sehingga dia hanya ada menjadi Q1, dan juga Q3, yang dimana jarak antara Q1 dan Q3 adalah L. Di sini adalah X sama dengan 0, di sini X sama dengan L. Nah, di sini nilai Q1 muatannya adalah negatif dan Q3 muatannya adalah positif. Nilai Q1 minus 8Q, Q3 2Q. Nah, di sini yang perlu kita tinjau adalah terdapat pada sepanjang sumbu X terdapat 3 buah daerah, yaitu daerah pertama yang nilainya adalah yang jaraknya adalah X kecil daripada 0. Lalu daerah kedua ada daerah yang mana dari 0 X hingga L, dan juga daerah yang ketiga ada X lebih besar daripada L. Nah, di sini tidak mungkin nilai medannya itu bakal 0 daerah pertama dikarenakan muatan 1 akan selalu lebih besar pada muatan ketiga, dan juga gaya medan ada arah medan antara yang diakibatkan oleh muatan 1 dan muatan 3 saling berlawanan. Lalu untuk pada daerah kedua juga tidak mungkin dikarenakan arah dari medan yang diakibatkan Q1 dan juga arah medan yang diakibatkan oleh Q3 itu arahnya sama. Jadi misalnya di sini untuk Q1, kalau misalnya arah medannya itu kalau misalnya minus, dia akan masuk ke dalam, sedangkan kalau dia plus akan arahnya akan keluar. Nah, oleh karena di sini karena dia minus maka arahnya akan masuk ke dalam, sedangkan yang plus dia arahnya akan keluar, sehingga terlihat bahwa nilai medannya sama-sama ke arah kiri, sehingga tidak mungkin nilai medannya menjadi 0. Sehingga yang mungkin adalah di daerah ketiga. Dan juga di sini medannya juga saling berbeda arah. Menurut medan yang akibat pertama arahnya ke kiri, ini yang pertama, terus medan yang akibatnya muatan ketiga arahnya ke kanan. Sehingga di sini bisa terjadi bahwa nilai medannya menjadi tidak bisa menjadi 0. Nah, di sini kita tulis E adalah E1 ditambah dengan E3, yaitu sama dengan 0 dikarenakan nilai medannya sama dengan 0. Atau bisa kita tulis E1 sama dengan minus E3. Nah, di sini rumusan dari medan listrik adalah K dikalikan Q atau muatannya jadi Q1 per R ya, R1 di sini. Lalu sama dengan minus K Q3 per R3 kuadrat. Di sini bisa kita sederhanakan dengan cara mencoret nilai K-nya. Lalu di sini kita anggap misalkan nilai titik acuannya adalah jarak sini. Bisa kita anggap antara jarak dari Q1 ke arah titik acuan tersebut itu adalah R1. Maka untuk nilai R3 yang merupakan antara dari sini dari titik 3 ke titik acuan adalah R1 dikurang dengan L, yaitu panjang dari antara Q1 ke Q3. Kita masukkan ungkapan R3 ke sini. Lalu kita masukkan nilai dari Q1 dan juga Q3, di mana Q1 adalah minus 8 dan Q3 adalah 2. Minus 8Q dan juga minus 2Q. Di sini bisa kita sederhanakan dengan Q yang bisa kita coret, dan juga nilai 82 bisa kita sederhanakan jadi nilainya menjadi 4 di sini. Atau jadi menjadi rapi 4 per R1 kuadrat sama dengan 1 per R1 kurang L kuadrat. Nah, di sini bisa kita akarkan kedua bagian sisi kiri dan sisi kanan menjadi 2 per R1 sama dengan 1 per R1 kurang L, atau 2R1 kurang 2L sama dengan R1. Di sini kita ingin cari adalah R1, maka bisa kita pindah ruaskan ungkapan R1 di ruas kanan menjadi 2R1 kurang R1 sama dengan 2L, atau R1 sama dengan 2L. Di sini mungkin kita lihat R1 sama dengan 2L. Lalu kita masukkan
2 cm. R1 sama dengan 2 kali 2 cm. Atau R1 sama dengan 4 cm. Maka jarak R ketika nilai medannya adalah 0 adalah ketika titik acuannya sepanjang 4 cm. Terima kasih.